Siapa yang dicari? Cewek yang di sebelah kanan, tai lalatnya sama dengan cewek yang di poster. Siapa pencuri KTP di sini? Cowok yang di sebelah kanan, KTP-nya yang asli mencuat di ranselnya. Artinya, yang dia tunjukkan KTP palsu. Siapa penipunya? Cewek yang di sebelah kiri, naskah yang dia baca terbalik. Artinya, dia cuma pura-pura jadi aktris. Siapa pencuri yang asli? Kedua cowok ini pencuri, sementara cowok di kiri mengalihkan perhatian si cewek, cowok satunya siap-siap mencuri ponselnya. Surat wasiat Pak Widodo, seorang pengusaha kaya, dicuri. Ada 5 orang di rumah saat itu. Istri Pak Widodo, koki, kepala pelayan, pembantu, dan tukang kebun mereka. Mereka semua ngasih tahu detektif apa yang mereka lakukan malam itu. Bu Widodo sedang duduk di dekat perapian sambil menyulam. Koki sedang bikin sarapan. Kepala pelayan lagi mengawasi beberapa pekerja di ruang duduk, pembantu lagi nyapu lantai di koridor. Tukang kebun lagi nyiram tanaman di rumah kaca. Setelah obrolan itu, detektif langsung menahan pencurinya. Siapa yang bersalah dan bagaimana detektif tahu? Pencurinya si Koki. Dia bilang lagi nyiapin sarapan, padahal kejahatan terjadi di malam hari. Lili punya toko bunga. Suatu hari, dia ditelepon polisi. Mereka bilang tokonya telah dirampok. Ketika Lili tiba, ada pecahan kaca di tanah di dekat toko, dan sejumlah pot serta tanaman di dalam rusak. Polisi menginterogasi 3 tersangka. Yakub, mantan Lili, bilang, "Aku lagi buru-buru dan enggak ngeliat jendela pecah waktu ngelewatin toko. Aku baru sadar ada masalah waktu dihubungi polisi." Kamila, teman Lili, bilang, "Lili minta aku bantu-bantu di toko. Pas aku datang, semuanya udah pecah. Aku langsung telepon polisi." Mamat, mantan rekan kerja Lili, bilang, "Aku lagi jalan di dekat sini dan kulihat ada yang mecahin jendela dan masuk toko. Ponselku ketinggalan di rumah, jadi aku lari ke kantor polisi. Bisa tebak siapa yang bohong?" Mamat bohong. Pecahan kacanya berserakan di tanah. Artinya, penjahat memecahkan jendela dari dalam. Ayo, kita rehat sebentar. Nah, sekarang kamu harus berpikir cepat. Ibu Maria punya 4 putri. Yang pertama bernama April, yang kedua Mei, dan yang ketiga Juni. Siapa nama anak keempat? Tentu saja Maria. Siapa yang nggak termasuk kelompok ini? Napoleon Bonaparte, Ratu Elizabeth, William Shakespeare, Sherlock Holmes, Aristoteles, Christopher Columbus, Donald Trump. Sherlock Holmes, dia satu-satunya karakter fiksi dalam daftar itu. Ada 8 cewek di rumah ini, dan masing-masing sedang sibuk dengan sesuatu. Cewek pertama nyiapin makan malam. Cewek kedua nyalain perapian. Cewek ketiga main catur. Cewek keempat baca buku. Cewek kelima menggambar. Yang keenam membersihkan rumah. Dan yang ketujuh menyiram tanaman. Apa yang dilakukan cewek ke-8? Main catur sama cewek ketiga dong. Seorang wanita menginjak umur 40 di tahun 1850, tapi tahun 1860 umurnya 30 tahun. Kok bisa gitu? Ini cuma bisa terjadi kalau tahun 1860 lebih awal dari 1850.
yang artinya wanita itu menginjak umur 40 di tahun 1850 sebelum Masehi dan umur 30 di tahun 1860 sebelum Masehi. Seorang seniman lagi jalan di taman saat tiba-tiba turun hujan. Dia nggak bawa topi ataupun payung untuk menutup kepalanya. Dia juga nggak bisa berteduh di bawah pohon karena hujan terlalu lebat, tapi rambutnya nggak basah sehelai pun. Kok bisa? Seniman itu gundul. Nah, ayo kita kembali ke teka-teki detektif kita. Robby menang lotre 15 miliar. Dia memutuskan nggak ngasih tahu siapapun tentang hal ini, termasuk istrinya. Di rumah, dia taruh uang itu di berangkas yang tersembunyi di balik sebuah lukisan. Esok harinya, uang itu lenyap. Polisi mengundang semua tersangka untuk diinterogasi. Emi, istri Robby bilang, "Pagi tadi aku masuk ke ruang kantor suamiku untuk bersih-bersih. Berangkasnya udah terbuka dan di dalamnya kosong." Jamil, rekanan bisnis Robby bilang, "Kasihan Robby, dia selalu ingin menang lotre. Aku di rumah seharian kemarin nonton TV." Dan Markus, teman Robby bilang, "Aku ke gym kemarin malam, terus pulang. Nggak habis pikir, tega banget orang yang melakukan ini." Polisi menahan si pencuri. Bisa kamu tebak siapa dia? Rekanan bisnis Robby. Robby nggak ngasih tahu siapapun bahwa dia menang lotre. Istrinya melihat berangkas kosong saat masuk ruangan, tapi dia nggak tahu apa isinya. Marina mengikuti kejuaraan seluncur indah. Dia adalah pesaing kuat dan banyak orang yakin dia akan menang. Pas waktu pemanasan habis, semua peserta mulai persiapan tampil. Marina tampil pertama. Dia keren, tapi tiba-tiba dia tergelincir dan kakinya patah, jadi dia nggak bisa melanjutkan. Penyelidikan mengungkap ada yang merusak sepatunya. Polisi menginterogasi 3 tersangka. Ana bilang, "Aku nggak ngapa-ngapain, tapi aku lihat Lina dan Kiki masuk ruang loker sebelum Marina tampil. Mereka yang merusak sepatu Marina." Lina bilang, "Iya, aku emang masuk ruang loker buat ngambil barang-barangku, tapi aku nggak lihat Kiki kok." Dan Kiki bilang, "Iya, soalnya aku latihan di gym sampai tiba giliranku. Lagian, Ana bohong. Aku lihat dia di ruang loker." Bisa tebak siapa yang bohong? Kiki, dia nggak bisa latihan di gym, sebab waktu pemanasan sudah habis saat kompetisi dimulai. Inilah yang terjadi. Kiki masuk ruang loker dan merusak sepatu Marina. Terus Lina masuk ruang loker setelah Kiki. Dan itu yang dilihat Ana. Yana takut kalau dia dibuntuti. Dia menyerahkan beberapa foto dirinya dan teman-temannya ke polisi. Polisi langsung menemukan pelakunya. Siapa penguntit Yana? Teman Yana, Miko. Cuma dia yang ada di semua foto dan kadang dia bahkan berusaha menyembunyikan identitasnya. Barang buktinya nggak cukup buat menyatakan kesalahan tersangka di suatu penyelidikan. Detektif Arif memutuskan untuk menyelidiki rumah mereka, berharap untuk menemukan petunjuk. Dan sebenarnya, dia menemukan sesuatu, sebuah ruang rahasia. Tapi ruang itu punya kunci kombinasi dan kata IDEA tertulis di atasnya. Ada ide kodenya apa? 9451. Kodenya adalah nomor urut masing-masing huruf dalam alfabet. Pintu terbuka menuju kantor rahasia tersangka. Sekilas nggak ada yang mencurigakan di sana. Ada meja di tengah ruangan dengan buku di atasnya, beberapa perabotan berdebu, dan ada lukisan di dinding. Detektif memeriksa lukisan itu dan menemukan sebuah berangkas dengan kode 3 angka di belakangnya. Di dekatnya ada satu catatan dengan petunjuk H270B 7 tanda pisah 8. Kamu tahu apa yang selanjutnya harus dilakukan detektif? Detektif sadar bahwa catatan itu berarti halaman 270 baris 7 sampai 8. Dia harus mengecek buku di atas meja. Detektif menemukan baris yang tertera di halaman 270. Bunyinya,
Setelah menelusuri gurun selama 4 hari 3 malam, aku bertemu sepasang musafir. Mereka memberiku makanan dan salah satu unta mereka. Ini adalah petunjuk untuk memecahkan kode berangkas. Apa kodenya? Tujuh, 21. 4 hari 3 malam, totalnya 7. Sepasang musafir berarti 2. Dan jangan lupa salah satu unta tadi. Detektif membuka berangkas dan menemukan bukti bahwa tersangka bersalah. Tengah malam ada yang mencuri artefak antik dari sebuah museum. Penjaga museum bilang pelakunya adalah perampok. Detektif Arif langsung tiba di TKP dan menginterogasi penjaga. Lelaki itu bilang, "Aku lagi ngecek museum, tiba-tiba kulihat bayangan gelap. Aku memanggilnya, tapi dia nggak merespon." Tapi Detektif Arif melihat ada yang salah dalam ceritanya. Bisa kamu tebak apa itu? Di lantai cuma ada jejak kaki satu orang. Kalau ada penjaga dan penjahat di museum, bukankah harusnya ada 2 pasang jejak kaki? Detektif Arif bertanya ke penjaga apa yang dia lakukan berikutnya. Penjaga itu bilang, "Ku kejar pencuri itu, lalu kulihat dia mecahin pintu kaca dan mencuri artefak. Alarm gak berbunyi, mungkin udah dia matikan." Apa penjaga berkata jujur? Pintu itu memang pecah, tapi terbuka juga tuh. Pintu cuma bisa dibuka dengan kunci. Kayaknya ada yang udah buka pintu itu buat mencegah alarm berbunyi, lalu memecah kaca buat menyembunyikan jejak. Detektif bertanya ke pria itu apa yang terjadi kemudian. Si penjaga bilang, "Aku lari mendekati penjahat itu dan berusaha menghentikannya. Tapi dia nyemprotin sesuatu ke mataku dan aku pingsan. Waktu bangun, aku langsung telepon polisi." Apa dia berkata jujur? Matanya kelihatan sehat-sehat aja kok. Perampokan itu baru terjadi beberapa jam lalu. Kalau si penjaga berkata jujur, minimal matanya masih kelihatan merah. Dia pasti bohong. Ternyata penjaga itu pencurinya dan dia ditangkap. Sejumlah burung hinggap di pohon dan masing-masing pohon dihinggapi satu burung, tapi ada satu burung yang nggak kebagian pohon. Makanya mereka bikin pembagian ulang dengan 2 burung hinggap di satu pohon. Setelah pembagian ini, satu pohon dibiarin kosong. Berapa jumlah burung dan pohon di situ? Empat burung dan 3 pohon. Lihat para pengunjung supermarket ini baik-baik ya. Apa kamu bisa nebak siapa yang udah nyuri semangka? Pasti cowok ini. Dia kelihatan kayak megang benda berat dan pasti itu semangka yang diumpetin di dalam bola. Kamu terbangun di ruangan tertutup tanpa jendela yang punya satu pintu. Saat ngecek sekeliling, kamu ngelihat meja. Di atasnya ada secari kertas, pisau, dan sejumlah balon yang udah ditiup. Kamu langsung ngambil kertas di situ dan ngebaca isinya. Begini bunyinya. Untuk keluar dari sini, kamu harus menusuk balon dengan pisau. Tapi kalau balonnya meletus, kamu harus tinggal di sini selamanya. Kamu harus gimana nih biar pintu di situ bisa ngebuka? Kempesin salah satu balon itu, lalu tusuk karetnya pakai pisau. Saat lagi jalan-jalan di pantai, kamu ngeliat jam tangan mewah tergeletak di atas pasir. Dan di dekatmu cuma ada 3 orang. Siapa pemilik jam tangan ini? Cowok ini ngantongin jam tangan di dalam sakunya. Garis gelap di pergelangan tangan cewek ini nggak cocok sama bentuk jam tangan yang kamu temuin, jadi pemiliknya pasti nenek ini. Ceritanya kamu punya sekarung biji kopi, tapi kamu harus naruh biji kopimu ke 2 karung kosong ini. Gimana caranya ya?
Satuin karung kosongmu, lalu isiin dengan biji kopi. 3 cowok ini datang ke kafe untuk belajar sebelum ujian. Pelayan di situ menghampiri mereka, kemudian nanya, Kalian mau pesan kopi kan? cowok pertama menjawab, Gak tahu nih. dan cowok kedua bilang, Gak tahu juga. tapi cowok ketiga bilang, Ya. apa kamu bisa nebak minuman yang dipesan kedua cowok itu? Mereka semua pesen kopi. Masing-masing dari mereka pengen minum kopi, tapi kedua cowok itu nggak yakin kalau semua temennya juga milih kopi. Kalau keduanya nggak mau minum kopi, pasti mereka menjawab enggak dari awal. Jadi saat cowok ketiga ngedengerin jawaban teman-temannya, dia langsung tahu kalau mereka berdua juga mau minum kopi. Dan karena dia juga mau pesen kopi, dia bilang ya. Kamu harus berpikir kreatif biar bisa nebak jawabannya ya. 1 adalah 4, 4 adalah 5, tapi 5 adalah 4. Apa kamu tahu polanya? Kata 1 terdiri dari 4 huruf, 4 terdiri dari 5 huruf, dan 5 terdiri dari 4 huruf. Setelah itu polanya terus berulang dan angkanya balik lagi ke 4 dan 5. Permainannya akan terus begitu meski diulang-ulang. Wisnu terjebak di dalam ruangan berpintu 1. Di samping kiri pintu ada sejumlah tombol dan di kanannya ada petunjuk. Sedangkan di atas pintu terdapat jam dinding. Tombol mana yang harus Wisnu pencet untuk keluar dari situ? Segitiga hijau. Angka-angka di sebelah kanan pintu merepresentasikan angka di jam dinding. Jadi kalau semua angka itu dihubungin pakai garis, akan ngebentuk bangun segitiga. Pilih 1 angka dan tambahin dengan angka yang sama, kalikan dengan 4, lalu bagi dengan angka 8. Hasilnya akan sama seperti angka pilihanmu. Angka berapa yang bisa kamu pilih? Bisa berapa aja lah, coba aja kalau nggak percaya. Amati cewek ini baik-baik ya, mana yang kelihatan mencurigakan? Cewek di sebelah kiri baru aja nambahin saus tomat ke piringnya dan ini botol sausnya. Tapi coba deh, perhatiin kue yang lagi dipegang cewek berbaju merah ini. Di bawahnya juga ada smartphone. Kenapa ditaruh di situ? Kelihatan aneh banget kan? Malam-malam gini, polisi ngetuk pintu rumah Miko sambil membawa surat perintah penggeledahan. Mereka menuduhnya sebagai maling uang di supermarket. Miko bilang dia belum keluar rumah seharian itu, tapi salah satu detektif ngeliat detail di ruang tamu yang bikin Miko nggak bisa berkutik. Maksudnya detail apa nih? Kamu perlu mengamati tanggalnya. Tanggal yang tertera di struk ini sama seperti tanggal di kalender. Tadi katanya Miko belum keluar rumah, berarti dia cuma bohong. Perhatiin kedua orang ini dengan teliti ya. Apa kamu bisa nebak siapa pembuat grafiti ini? Cowok di sebelah kiri, budinya dipenuhi bercat-cat semprot tuh. Semut ini berjarak 5 cm dari sarangnya. Tiap melangkah, ia akan setengah kali dari jarak pintu masuk sarang. Jadi semut ini harus melangkah berapa kali untuk sampai di sarangnya? Si semut gak akan bisa sampai ke sarangnya karena setiap kali melangkah dia cuma menempuh setengah jarak. Kita beralih ke tebak kata dalam bahasa Inggris yuk. Ini dia soal pertamanya. Hai hai, hai hai hai. High five, tos dulu dong. Soal selanjutnya, non good. Maksudnya apa ya?
Ada good setelah noon, jadi jawabannya adalah good afternoon. Oke, gimana kalau ini? Way progress. Maksudnya progress underway. Seberapa jeli sih penglihatan kamu? Kita cari tahu keanehan di gambar ini yuk. Kayaknya nggak akan ada yang mau pakai sepatu biru ini deh. Keduanya adalah sepatu sebelah kiri. Kalau gambar ini gimana? Kuda ini kelihatan natural, tapi nggak seharusnya ada di situ bareng kanguru. Apa yang salah dari gambar ini? Lumbungnya punya cerobong asap. Kayaknya ada yang aneh dengan gambar ini deh. Apa kamu bisa nyari tahu? Bus ini nggak punya spion samping dan wiper kaca depan. Detektif Lucky diutus untuk menyelidiki kecelakaan. Ada mobil yang nabrak jendela toko sampai kacanya pecah. Didapatlah 2 tersangka, tapi keduanya sama-sama menyangkal. Detektif Lucky langsung bisa nentuin pelaku sebenarnya. Apa kamu juga tahu? Pemilik mobil biru ini, tapak ban mobilnya sama persis kayak yang di depan toko. Detektif Brianna lagi ngopi di kafe saat dia tiba-tiba mendengar decit ban mobil disertai teriakan keras. Dia langsung berlari keluar dan melihat cowok ini terbaring di aspal. Sepedanya tergeletak di dekatnya. Di sebelah cowok itu juga ada mobil yang berhenti. Detektif Brianna segera membantu pesepeda itu bangkit dari aspal, kemudian si pengendara mobil mendekati mereka. Pesepeda itu langsung berseru, "Mobil dia nabrak saya sampai saya jatuh ke aspal." Tapi si pengemudi menjawab, Saya melihat tubuhnya oleng dari spion samping, jadi saya turun dari mobil untuk ngecek keadaannya. Detektif Brianna langsung tahu pembohongnya. Apa kamu juga tahu? Mobil ini ternyata nggak punya spion samping dan semua barang di kursi belakang menghalangi pandangan si pengemudi ke jalanan. Jadi dia pasti nggak bisa ngelihat pesepeda itu di spionnya, dia cuma bohong. Cowok ini memakai topi, penutup wajah, dan kacamata hitam saat ngerampok bank. Kemudian polisi berhasil menetapkan 3 tersangka dan dengan mengamati 3 orang ini secara seksama, kamu akan tahu penjahatnya. Biasanya bandana diiketin di bawah telinga kan? Tapi kali ini si perampok ngiketin bandananya sampai nutup telinga. Mungkin dia lagi ngumpetin sesuatu yang jadi ciri khasnya. Gak salah lagi sih, penjahatnya pasti cowok yang cuma punya 1 telinga ini. Saat Lisa masuk kantor, rekannya Anna kelihatan murung. Padahal jam kantor baru aja dimulai, tapi dompetnya udah diambil orang. Hanya karyawan kantor yang punya akses ke gedung ini. Jadi, Lisa mulai menginterogasi rekan-rekannya. Maria yang bekerja di bidang IT bilang dia lagi ngebenerin komputer temannya. Sekretaris Jihan menjelaskan dia lagi ngobrol dengan klien via telepon. Manajer penjualan Andri bilang, Aku baru aja balik dari rapat selama 3 jam nih, capek banget. apa kamu bisa nebak pencuri dompet itu? Andri, di awal jam kerja, dia nggak akan mungkin udah rapat selama 3 jam kan?